Padahal Khadijah tu matinya ibu umur 65. Nabi tinggal Khadijah umur 50. Ya. Kalau menurut ibu-ibu, kalau ada apa-apa boleh tu. Mati orang rumahnya umur 65, apa aku tinggal umur 50. Apa kau sedih atau apa ibu senyum? Ha? Kalau menurut ambo Pak Ibu, ya kan apa-apa aku kalau mati orang rumah biasa ya, kalau menangis tangannya boleh kuat. Tu makanya apa-apa aku nak dia gidah lah. Tak ada gidah lah ibu. Dah ada kalau ibu ada idah mah ada masa berkabung mati suami ibu sampai bulan 10 hari ibu wajib berkabung. Tak boleh pakai baju rancak, tak boleh pakai wangi-wangi, tak boleh pakai badak, tak boleh pakai lipstick, buru itu ibu kusui-kusui sah sampai bulan 10 hari wajib. Itu hukumnya tu. Tapi kalau kami mati ibu, oh tak ada lah besok pakai minyak tancur kami lah ya tu. Ya tak ada lah. Ya kami tak ada idah, tak ada berkabung lah. Ya jarang-jarang apa-apa aku yang berkabung isterinya matinya. Tapi kalau ibu mati suaminya sampai tua sampai mati tak ganti kalau tu. Ya tak betul. Oh Nabi tak apa ibu. Tidak ada yang paling menyesakkan dada Nabi kecuali mati Khadijah. Kenapa begitu? Karena Nabi tahu betul Bapak Ibu, tidak ada lagi wanita yang seperti ini di muka bumi ini. Tidak bakal ada lagi. Bukan cantiknya, 65 cantik apa pula. Tapi tidak akan ada lagi wanita yang pengabdiannya, pengorbanannya, ketulusannya yang bisa menandingi Khadijah surganya. Kenapa isteri Firaun melihat surga menjelang mati ibu? Karena dia dapat suami seburuk-buruk lelaki di muka bumi. Tapi dia bersabar. Dia bersabar. Isteri Firaun suaminya ibu, Firaun. Ibu, Firaun ibu. Nyo tapuk, nyo sipak, nyo pijak tiap hari ibu. Tiap hari. Tapi isteri Firaun kau tak pernah melawan, tak pernah menggugat cerai, tak pernah update status, tak pernah lah ibu. Isteri Firaun kau kalau ditapuk di Firaun ibu, nyoba doa saja ibu, baca doanya nanti di At-Tahrim 11 tu. Rabbi bnil indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Itu doa yang membuat isteri Firaun itu melihat sorga menjelang mati. Ibu kalau ingin begitu cubalah nyotapuk dia pak istana ya Allah. Nyotapuk dia pak istana ya Allah. Percayalah ibu. Ibu mati ibu sawadan nikmat besok. Percayalah kamu. Oh ibu ni rajin menjawab, kau mati payah besok. Percayalah kamu. Ya, percaya ibu doa tadi tu isteri Firaun tu. Ada ibu dapat suami macam Firaun tu? Enggak ada tu. Itu semalang-malang wanita tu dapat suami Firaun ibu, tapi dia sabar. Memang dapat suami yang buruk kita bersabar, surga. Khadijah sebaliknya dapat suami sebaik-baik lelaki dan dia berkorban total. Nyo kalau dapat suami baik, ibu banyak berkorban, percayalah kamu. Ibu kalau dapat suami baik, adiknya tolong, kakaknya tolong, mamaknya tolong, kemenakannya tolong, apa cakap ikut tu percayalah kamu. Tahu? Itu pangkat cakap ikut tu kalau isi tak mau berkorban. Jadi wanita dapat suami yang saleh tak mudah ibu, butuh pengorbanan dan itu yang dilakukan Khadijah. Khadijah tu ibu sejak menikah dengan Nabi sampai mati tak pernah menuntut ke Nabi apa-apa, tak pernah. Hanya memberi berkorban, hanya begitu. Bahkan ini ibu, setelah Khadijah meninggal, Nabi kan punya isteri 9. Karena total isteri Nabi itu 11. Tapi yang 9 ini setelah menikah, setelah Khadijah mati ini. Selama Khadijah hidup tak ada Nabi poligami ibu, tak ada. Padahal di masa di Makkah itu orang boleh punya isteri lebih dari satu, bahkan tanpa batas. 4 itu setelah hijrah, yang lebih dari 4 ceraikan sebagian, tinggalkan 4. Itu setelah hijrah. Ketika di Makkah Bapak Ibu tak pernah Nabi berpoligami, padahal di masa itu boleh tanpa batas. Bacalah sejarah Bapak Ibu. Nabi Daud istrinya 100. Iya ibu, Nabi Sulaiman 100, Nabi Ayub 100. Dah apa? Encak zaman dulu Pak ya. 1. Itu Abdul Muttalib kakek Nabi 20. Nabi 1 lah mati Khadijah baru poligami. Nikahnya apa-apa kau kawan nambah mati nenggak lo. Tu sunah Nabi murid tu. Ikut nenggak masih elok lewat kawan nambah sunah Nabi yang mah. Itu kali itu sunah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Takbir kabar tausiah tentang Isra Mi'raj dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan kepada
Ustaz Dr. Sofyan Hadi. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pengurus Musala Ar-Rahman, Bapak Ibu tokoh masyarakat, guru-guru kita, ustadz kita, Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus tarhib Ramadan, berhubung Ramadan akan segera datang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya kalau pembicaraan Isra dan Mi'raj itu kan sudah biasa, sudah tiap tahun Bapak Ibu dengar. Ya, ceritanya begitu-begitu saja, tidak ada yang baru. Karena peristiwanya sudah terjadi, hanya pengulangan saja. Tapi kalau Bapak Ibu datang mendengar kajian Isra dan Mi'raj, yang baru itu pahalanya. Ceritanya ada begitu juga. Kalau yang baru ya pahalanya saja. Kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, kalau ada orang datang ke majlis, ya, dia hadir di majlis mendengarkan ayat-ayat Allah, maka dihitung langkah kakinya. Likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Satu langkah kaki dari rumahnya disetarakan Allah pahala setahun salat malamnya. Jadi kalau Bapak Ibu salat malam tahajud setahun, itu sama dengan selangkah kaki orang yang datang ke majelis ilmu. Itu besarnya pahala orang yang datang ke majelis itu, Bapak Ibu. Makanya dalam hadis Bukhari ada orang pernah membunuh 100 orang. Lalu dia mendatangi majelis hendak bertanya apakah masih ada pintu taubatnya atau tidak. Karena sudah membunuh 100 orang. Belum sampai di majelis, di tengah jalan mati. Maka ribut malaikat, fakhtasamat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar, ini orang surga atau neraka. Maka kata Allah, ukur jarak rumahnya ke majlis yang hendak dia tuju, lalu hitung langkah kakinya. Setelah dihitung langkah kakinya berlebih sejengkal ke arah majlis, maka kata Allah, bawa dia ke surga dengan rahmat saya. Nah, itulah hebatnya datang ke majlis, Ibu ya. Yang membunuh 100 orang saja belum sampai ke majlis mati masuk surga. Bayangkan ibu bapak tidak pernah bunuh orang, ya kan? Udah sampai di sini, kalau mati pasti ke surga itu, ya. Karena percaya Bapak Ibu, cobalah nanti, ya. Kalau Bapak Ibu datang ke pengajian rajin, mati surga nanti itu. Kenapa? Karena begitu janjinya. Langkah kaki satu langkahnya itu lebih dari nilai setahun salat malamnya. Itu yang hebat dari datangnya kita ke majlis-majlis seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah memandang kajian itu saja sabuiknya. Ya kan, pengajiannya begitu-begitu juga. Ya, tapi pahalanya yang baru. Nah, itulah ya keuntungan kita duduk di majlis ini. Nah, begini Bapak Ibu, saya ceramah itu biasanya habis maghrib. Ya, habis maghrib biasa ceramah di mana-mana begitu. Nah, memperhentikannya gampang kalau habis maghrib ceramah. Bunyi alarm isya. Tuh nanti dia tuh. Kini awak sudah isya ceramah Pak Ibu ya. Subuh alarm jia dah alarm subuh. Ancak bayu ada Pak Ibu. Leta dok dia Pak Ibu sampai jam 9.10 panjang lama kau mah. Kau panjang lama 9.10 ya. InsyaAllah sampai 9.10 tu paling lama. Kalau lebih bisa dipecapik beko. Nyo ilmu ko dak sudah ke samalam dah Pak Ibu ya. Minal mahdi ilal lahdi kan, dari ayunan sampai ke lahat. Jadi Bapak Ibu dalam hadis Muslim kata Nabi, kalau ada orang mati sudah ditanam di dalam tanah,
orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu hendaklah mentalkinkan orang yang di dalam itu. Orang yang ditimbun tu talkinkan. Mentalkinkan tu artinya mengajarkan sesuatu. Apa talkinnya? Panggil namanya, ya fulan. Saya kalau bapak saya meninggal, udah ditanam dalam tanah, orang sudah pada bubar, saya orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu akan memanggil bapak saya. Wahai ayahanda, Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qul Allahu Rabbi, Muhammad Nabi wa Rasuli, wal Qur'anu imami, wal Islamu dini. Itu diajarkan tuh ibunya. Ya, kalau mati nanti keluarga kita ditanam, ditalkinkan. Wahai bapakku, ya, katakan la ilaha illallah 3 kali. Katakan Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulku, Al-Quran imamku, dan Islam agamaku. Kenapa diajarkan begitu? Kata Nabi, fa'innahu yus'alul an, karena sekarang dia sedang ditanya. Apa yang kau ajarkan itu akan mempermudah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu pentingnya kita punya anak-anak yang saleh, ibunya. Mati kita nanti ditalkinkannya kita ketika sudah masuk ke lahat itu. Itu kenapa Nabi katakan minal mahdi ilal lahad. Jadi tak sudah lagi saja ilmu lebih ya. Banyak ilmu disabui kan. Paling tidak ini waktu 1 jam paling lama ni jadi stimulus kita untuk tetap belajar, untuk tetap mengkaji, memahami ilmu-ilmu agama supaya hidup kita makin baik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, begini. Isra dan Mi'raj. Itu 2 peristiwa ya, 2 kejadian. Makanya dalam bahasa Arab namanya Al-Isra wal Mi'raj, pakai waw ya. Isra dan Mi'raj. Cuman dia orang awak kau mengecek pancapek dan kau campak sana Isra Mi'raj gitu Pak ya. Orang awak kan mengecek kan penggagih nah. Makanya namu di awak kau banyak mengganji-ganji Pak Ibu ya. Orang Arab kau Pak Ibu tak pandai mengarik-ngarik namu lah. So namu kau doa. Jadi kalau namanya Abdurrahman wajib dipanggil Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang artinya. Ada awak ndak namo Abdurrahman, panggilan Siman, dah jauh tu, hilang artinya. Kalau namanya Muslim wajib dipanggil Muslim, ndak boleh mui lah. Cuma orang awak dia pencapek dari itu sehingga berkarik-karik namo tu. Nah, Isra dan Mi'raj itu 2 kejadian, 1 Isra, 2 Mi'raj. Isra itu artinya jalan malam di bumi. Dari kata Sara itu, Sara itu artinya jalan malam. Ini kalau ibu namanya Sara atau Sari, itu artinya suku jalan malam. Ya. Itu artinya itu ya, Sara atau Sari ya. Makanya Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Nabi Yakub itu gelarnya Israel, maka anak cucunya disebut Bani Israel. Kenapa Nabi Yakub gelarnya Israel? Karena dia pernah disuruh jalan malam-malam oleh Allah. Nah, jalan malam tu Isra namanya, Isra. El itu bahasa Syriania, El itu ilah atau Allah kalau bahasa Arabnya. Jadi Israel tu jalan malam atas perintah El itu Tuhan. Jadi Isra itu Nabi jalan malam di bumi. Yang itu diceritakan di surah Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Bahasa Arab lailannya dah rutenya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di bumi, dari Makkah ke Palestina. Nah, itu Isra. Nah, sepanjang perjalanan itu tidak sedikit kejadian peristiwa tamsil-tamsil yang dipertontonkan ke Nabi untuk jadi pelajaran bagi umatnya. Panjang ceritanya. Nah, Mi'raj itu artinya naik. Mi'raj itu artinya anak tangga. Anak tangga kalau kita naik itu namanya Mi'raj. Maka ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70. Apa isinya? Ta'ruju ilaihil malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kata Allah, para malaikat naik setiap hari ke langit. Yang sehari mereka naik itu di dunia kita setarakan 50.000 tahun perjalanan. Jadi malaikat naik ke langit. Di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur Bapak Ibu ya.
tempat tawafnya para malaikat namanya Baitul Ma'mur. Kalau kita Baitullah, kalau kita pergi tawaf ke Makkah, Baitullah. Kalau malaikat pergi tawaf ke langit, Baitul Ma'mur. Dia disebutkan surah At-Tur, wal Baitil Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur tempat tawafnya malaikat, ada di langit. Kata Allah, malaikat naik ke langit tu setiap hari. Yang sehari mereka naik perjalanan mereka, kita hitung perjalanan kita di dunia ini, di bumi ini 50.000 tahun. Barakalawenya langit ke bumi ya. 50.000 tahun kita berjalan dengan kendaraan di bumi ini, baru sehari ke langit malaikat. Itu baru langit. Di atas itu ada lagi Sidratul Muntaha, di atas itu ada lagi arasy-Nya Allah. Jadi betapa ringan, betapa kecilnya manusia ni Pak Ibu ya, dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Bumi dan langit ni Pak Ibu, seluas itu tidak ada nilainya dibandingkan kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kata Nabi, kalau langit dan bumi diletakkan di kursi Allah seperti pasir yang diletakkan di padang pasir. Di aras tu kursi Allah berada. Jadi aras itu makhluk Allah yang paling besar. Nah, kursi yang besar tadi ditaruh di aras Allah itu seperti sebutir pasir pula di padang pasir yang luas. Nah, betapa kecilnya kita ni Bapak ya, dibandingkan alam semesta ini ya, dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah, para malaikat tu naik ke langit tu. Nah, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Jadi Mi'raj itu dari Baitul Maqdis naik ke atas langit 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kalau langit ke 7 Ibu, sabit Allah sebut begitu. Sab'a samawat, langit tu 7. Dan setiap langit ada pintunya Ibu tu. Apa pintu tu? Itu makanya Nabi Muhammad tu Ibu ndak dari Makkah naiknya lah tu, ndak bebas lah ke Palestina, naik ke langit, turun baku Palestina balik, baru ke Makkah. Baku betu di atas Palestina kau ada pintu-pintu langit. Itu makanya Palestina tu negeri yang diberkahi, allazi barakna haulahu. Negeri yang diberkahi kena pintu langit di atas kota buka pintu langit, turun barakah dari langit. Karena barakah turunnya dari langit. La fatah dan lahum abwabus sama ya, barakatun minas sama, diturunkan barakah dari langit. Nah, pintu langit di atas itu Palestina itu. Itu makanya Nabi Muhammad naik ke atas tu. Itu makanya setiap pintu langit Jibril mengetuk itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad utusan Allah. Ya, ada yang memerintah ke sini. Ya, saya diperintah Allah ke sini. Mana SPPD-mu? Baca lihat SPPD tu. Oh, dah. Oh, preso. Silakan naik. Tak bisa tak pakai SPPD, tak bisa lebih. Naik ke pintu langit tu ada penjaganya tu. Bapak Ibu kalau mati nanti, itu pasti lewat pintu langit. Nanti baca surah Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Orang kalau meninggal dunia, ruhnya dibawa ke alam barzah lewat pintu-pintu langit. Orang kalau matinya baik, maka kata Allah, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Itu di An-Nahl ayat 32, para malaikat menyambutnya di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, salamun alaikum. Kalau matinya baik. Kalau matinya tidak baik, ahli maksiat, maka kata Allah apa? La tufattahu lahum abwabus sama. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang matinya buruk, maksiat, mati, maka ketika mati semua pintu langit dikunci. Allah sebut begitu. Ya, dikunci semua pintu langit. Makanya Bapak Ibu kalau mati nanti lewat pintu langit tu. Kalau mati malam ini, wih, kok kecil Ustaz tadi dia. Ya, percaya lebih betul. Ya, karena begitulah pintu langit itu. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu naik langit 1, nanti ketemu Nabi Adam, langit 2 ketemu Nabi Isa, sampai langit 7 ketemu Nabi Ibrahim, sampai Sidratul Muntaha. Oh, 2 Pak. 2 jam kau Pak, tak boleh. Ya. Kasih. Ya, sampai jam 10 sikitnya Pak. Kalau 2 tu sampai jam 9 je kau rumah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Jibril stop, tidak bisa lagi naik. Karena Muntaha itu batas paling akhir artinya. Tidak ada makhluk yang bisa melewati Sidratul Muntaha. Itu batas paling akhir, maka namanya Muntaha. Muntaha itu paling ujung, paling jauh yang dicapai makhluk. Malaikat tidak bisa melewati itu. Nabi langsung naik ke arsy sendiri, ketemu Allah, turun lagi Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asli.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Tolak begitu ya. Itu Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha, tampaklah Jibril dalam rupa yang asli untuk kali yang kedua. Kali yang pertama ketika di Gua Hira itu terima wahyu, maka Nabi ketakutan tu minta diselimuti. Kena pertama lihat Jibril, yang kedua di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itulah kata Allah ada sorga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya sorga di mana Ustaz? Di langit. Tak percaya apa ya situ? Ya, di langit Allah sebut begitu, di samping Sidratul Muntaha. Jauh tu Bapak Ibu. Sedangkan ke langit saja itu 50.000 tahun perjalanan. Apalagi sampai Sidratul Muntaha, terlalu jauh itu. Ya. Nah, Nabi turun lagi ke bawah, itu namanya Mi'raj. Nah, sepanjang perjalanan di langit itu maka banyak pula kejadian tamsilan peristiwa yang diperlihatkan ke Nabi untuk jadi pelajaran bagi kita. Nah, Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu diceritakan di dua surat yang berbeda. Isra di surat Isra, Mi'raj di surat An-Najm. Makanya An-Najm itu bintang benda langit. Karena ini dua mukjizat yang berbeda. Kalau Al-Quran mukjizat untuk manusia dan jin. Tapi kalau Isra dan Mi'raj mukjizat untuk manusia dan jin hingga para malaikat yang di langit. Kenapa? Tidak ada malaikat satu pun yang bisa melampaui melakukan perjalanan seperti Nabi sampai ke aras. Tidak ada. Yang di aras ada malaikat, tapi 8 orang malaikat yang memikul aras saja. Yang itu memang diizinkan oleh Allah. Ke atas tidak bisa lagi itu. Tidak ada. Dan Nabi Muhammad melewati perjalanan para malaikat. Itu kenapa di dua surat diceritakan, kerana dua surat menjadi mukjizat yang berbeda bagi semua makhluk ciptaan Allah. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting adalah untuk apa Nabi diperjalankan? Apa tujuan Nabi diajak jalan-jalan? Ada 4. Mudah-mudahan cukup waktu. Pertama, Nabi diajak jalan-jalan di Isra dan di Mi'raj itu untuk membuktikan janji Allah kepada beliau. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu turun surat Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak. Kami akan lapangkan dadamu Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj itu Ibu berada dalam kegoncangan batin. Dada beliau sesak. Maka dilapangkan tu. Makanya sebelum berjalan dibedah dada Nabi itu. Diangkat kantong setan yang menyesak dada Nabi itu, alaqatus sauda namanya. Tu makuk dada Nabi lapang setelah itu. Dada Nabi bakarui kandiangnya Ibu. Jadi ibu kalau suami ibu berkarui kandiangnya, memang dah dapat tak pernah dibalah lah. Nya setannya banyak dalam tu. Ya, nya kan setan ku di dado ya. Allazi waswisu fi sudurin nas. Itu setan tu bersemayam di dado tu. Tu maku ibu kalau sasak dado ibu lah pokok kecil ibu bangkit setan dan jangan mereka kan itu ya. Jadi memang setan ku di dado apa ibu tu. Maku kalau sasak dado tu terlalu banyak setan tu. Dan Nabi Muhammad diangkat tu. Maka dada Nabi tak ada sesak lagi. Alam nasrah laka sadrak itu terjadinya di malam Isra dan Mi'raj. Dibedah dada Nabi. Memang diangkat kantong setan Nabi itu, tak ada lagi itu. Ya, yang apa? Yang kedua janji Allah wa rafa'na laka zikrak, diangkat. Kami akan angkat engkau. Makanya ini bedanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa, Ibu ya. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, melahirkan 2 anak, Ismail dan Ishak. Melahirkan 2 nabi terbesar. Ishak melahirkan Nabi Musa. Itu nabi terbesar dari Bani Israel, dari suruh Nabi Ishak. Nabi Muhammad nabi terbesar dari keturunan Nabi Ismail. Tapi dari kedua nabi yang besar ini, Nabi Muhammad yang paling top. Kenapa? Nabi Musa kalau sesak dadanya minta kepada Allah, Rabbishrah li sadri. Nabi Muhammad kalau sesak dadanya enggak, Allah yang melepaskan sesak dada tanpa diminta. Nabi Musa kalau ingin ketemu Allah berjanji dulu. Nanti baca dia surah Al-A'raf 142 sampai 143. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan engkau. Baik, berapa lama? 30 malam. Boleh 30 malam, tambah 10 lagi. Boleh 40. Datang ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina bertemunya tu. Berjanji dulu. Nabi Muhammad tak ada janji-janji. Dikirim utusan jemput, bawa ke tempat saya. Bawa ke aras. Itu maka Nabi Musa ketika ketemu Nabi Muhammad di langit ke-6 menangis terisak-isak. Kenapa? Ternyata ada manusia yang lebih hebat, yang lebih mulia dari dia. Itu makanya Nabi Musa naik balik. Apa yang kau dapat? Salat berapa? 50 kali. Naik balik. Minta kurangnya. Sebenarnya Nabi Musa menyuruh Nabi naik ke langit itu bukan untuk urusan salat. Apa pentingnya Nabi Musa dengan salat kita? Mau 100, mau 200, terserahlah, tak ada urusan tu. Cuma Nabi Musa penasaran. Apa penasarannya Ibu? Dulu di Bukit Tursina, setelah 40 malam bermunajat, Nabi Musa hendak melihat Allah.
Apa kata Musa? Rabbi arini anzur ilaika ya Tuhan, tolong perlihatkan engkau, saya ingin memandang engkau. Kata Allah, tidak bisa. Lantarani, kau tidak mampu melihat saya. Iya, saya ingin melihat engkau. Kata Allah begini, lihat bukit tu. Kalau bukit tu masih ada, nanti engkau lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah bertajalli, bukan menampakkan dirinya, melakukan penampakan ke bukit itu. Apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, bukit itu hancur. Wa khara Musa sa'ika, Musa pingsan, tidak sempat melihat Allah. Itu kenapa balik-balik. Yang ingin didengar Nabi Musa itu cerita pertemuannya dengan Allah yang itu tidak pernah dia lapatkan. Itu hebatnya Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Musa. Ini bukti kemuliaan Nabi Muhammad yang dijanjikan Allah di surah Al-Nasrah tadi. Diperjalankanlah, di Isra' dan dimi'rajkan. Yang kedua, Nabi diperjalankan itu tujuannya hiburan. Karena Nabi itu dadanya lagi sesak, maka dihibur oleh Allah. Kenapa dada Nabi sesak? Begini, saya baca sejarah sedikit Bapak Ibu ya. Isra' dan Mi'raj itu terjadi tahun 10 kerasulan. Setelah 10 tahun Nabi jadi Rasul, baru diperjalankan Allah di Isra' dan Mi'rajkan, dan itu puncak derita Nabi. Maka tahun 10 itu dalam sejarah disebut Amul Huzni, tahun duka cita Nabi. Kenapa? Bapak Ibu, 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah siang malam, hanya kurang lebih 100 orang yang beriman. 100 orang. Jadi kalau dikalkulasikan rata-ratanya hanya 10 orang per tahun, hanya 1 orang per bulan dapat tuh. Itu pun pengikut Nabi yang awal tuh Bapak Ibu, bukan orang-orang hebat, budak-budak atau orang miskin atau orang gaek-gaek. Nyo dari dulu situ Bapak Ibu ya, sejak Nabi Nuh berdakwah pengikut Nabi itu saja. Kalau tidak orang miskin, budak-budak atau orang gaek-gaek. Sampai kini contohnya. Tu aku mendengar pengajian di musala, masjid ni lapuk-lapuk sebanyak dah tu. Cuba cari ibu di pengajian tu. Ndak. Di pengajian tu dan tiba kan pensiun-pensiun sebanyak tu. Ya tu. Negara dengan rancak-rancak, negara gagah, dan berkilik-berkilik dah di pengajiannya lah. Di kafe. Pai ibu ke kafe malam-malam tu. Siapa ada di kafe tu, ada gaek-gaek di kafe tu. Ndak. Di kafe tu rancak-rancak, berkilik-berkilik, wangi-wangi, bun parfum dah tu. Apailah ke pengajian mereka tu, bun tarason, bun balsem, kan minyak angin, batuk ada dahak, selemu melili, macam itulah tu. Dengan pengajian macam tu Pak dari dulu tu. Maka pengikut Nabi yang 100 ni diintimidasi, disakiti, ada yang dibunuh seperti Sumayyah dan satu keluarga dibunuh. Maka tahun ke-6 kata Nabi, kalian hijrahlah ke Ethiopia. Pindahlah. Tak bisa lagi di Makkah, pindah. Yang 100 ini pindah. Tahun ke-6 itu tinggallah Nabi dan keluarganya saja di Makkah, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan tahun ke-6 itulah dimulai pemboikotan Nabi. Penduduk Makkah seluruhnya sepakat bikin sebuah akte, bikin sebuah piagam bahwa Muhammad dan keluarganya dikucilkan dari Makkah. Tak boleh transaksi, tak boleh jual beli, tak boleh akad nikah, tak boleh kontak sosial. 3 tahun menderitanya, Masya Allah Bapak Ibu, dikucilkan. Ada duit, orang tak mau jual barangnya kepada kita. Mau ngapain hidup di tengah itu? Ini makanya Nabi diceritakan sampai menumbuk tulang-tulang onta jadi makanan Bapak Ibu. Menderitanya berdakwah Bapak Ibu. Dikucilkan 3 tahun. Sampai tahun ke-9 itu naskah pemboikotan selesai. Dimakan rayap, disimpan di Ka'bah, dimakan rayap, dikirim orang rayap. Tak selesai, matilah paman beliau tahun ke-10, Abu Talib. Ini yang menyesak dada Nabi Ibu ya. Kenapa? Paman yang merawat kita, membela kita meninggal. Meninggal itu bukan itunya yang menjadi persoalan Nabi, kafir meninggalnya, tidak beriman. Abu Talib itu matinya kafir. Ya, makanya kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Walaupun engkau mencintainya, bukan engkau yang memberi hidayah. Sesak dada Nabi itu. Paman Nabi ini beriman Bapak ya. Abbas beriman, Ja'far beriman, Hamzah beriman, Abu Talib tidak beriman. Kalau Abu Lahab memang memusuhi dari dulu. Kalau Abu Talib tidak, merawat dari kecil tapi tidak beriman. Ketika hendak mati kata Nabi, ya paman, bacalah la ilaha illallah, saya yang menjadi hujah engkau di hadapan Allah. Tidak mau beliau. Makanya kata Nabi, nanti azab yang paling ringan di akhirat itu adalah Abu Talib. Dia tidak dibakar dalam api neraka, tapi dikasih sandal api, sandal dari bara api neraka, lalu mendidih otaknya. Itu azab yang seringan-ringan azab di akhirat, tidak ada lagi di bawah itu. Kalau ada azab yang paling ringan di akhirat nanti, itu Abu Talib pakai sandal api, mendidih otaknya. Makanya Bapak Ibu jangan diolok-olok neraka tu. Percayalah, tidak akan kuat kita. Nauzubillah, tidak akan kuat.
Kini kok banyak orang mau olok-olok azab ibu ya. Ada artis patangko viral ibu tu, ini ingin masuk neraka caknya. Ingin memberi arisan sama kawan-kawan di situ. Ya Pak, cuma lah besok cari tak ada percaya. Ya, Pak cari dah besok arisan untuk arisannya tu. Ada orang kambing konser yang Michael Jackson yang bagi situ bu. Ya, ada macam-macam gini Pak. Ada mie neraka bagi Pak. Ada sambal neraka bagi Pak. Itu mengolok-olok azab tu. Saya kalau wali kota saya tutup paksa itu. Baru datang pelanggan, bu, mie neraka cik, level 1 yuk, level 1 lu minta apa ibu? Tak bagara olok-olok yang itu. Ya dah. Yang paling ringan azab neraka itu sandal api dan mendidih otaknya tu. Makanya kata Nabi, setiap manusia wajib berdoa 7 kali berlindung dari neraka setiap hari. Itu hadis Muslim itu. Apa kata Nabi? Ma min abdin istajara minan nar sab'a marrat fi kulli yawm ila qalatin nar ya rab inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba meminta kepada Allah jauhkan dari neraka 7 kali setiap hari, neraka yang berkata ya Rab, itu hamba engkau si fulan minta berlindung dari aku, tutup semua pintuku. Makanya Allah turunkan satu ayat yang melindungi kita dari neraka dan wajib dibaca 7 kali tiap hari. Apa ayatnya tu? Ayat 65 surah Al-Furqan. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Bapak Ibu baca ayat tu 7 kali tiap hari. Bacalah. Tunggu saya mati deh. Aman. Ya percayalah, anda amalkan dulu. Ya baca tu Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Baca 7 kali tiap hari. Itu hadis Muslim sahih. Siapa yang membaca perlindungan dari neraka 7 kali, sab'a marrat fi kulli yaum illa qalatin nar, neraka yang meminta lagi itu. Ya Allah tutup. Dia sudah minta. Ya, nanti baca di Al-Furqan 65 66. Itu tolong diamalkan tu Bapak Ibu tu ya. Tak akan kuat kita menghadapi neraka tu. Abu Talib saja seringan-ringan azab neraka. Maka sesak dada Nabi. Kenapa paman saya matinya kok tidak beriman? Padahal dia paling sayang kepada saya. Mempersembahkan jiwa raganya membela saya. Sesak dada Nabi. Belum hilang sesak di dada, mati pula Khadijah Bapak Ibu. Hanya berselang beberapa hari Khadijah mati. Ini yang paling menyesakkan dada Nabi Bapak Ibu, matinya Khadijah. Tidak pernah dada Nabi sesempit itu, sesesak itu mati kecuali matinya Khadijah. Padahal Bapak Ibu, Nabi itu punya anak dari Khadijah 6. 5 mati sebelum Nabi. Ada Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab mati sebelum Nabi itu. Nabi yang menguburkan mereka. Tidak ada sesak dada Nabi. Hanya Fatimah yang mati setelah Nabi. Tapi kalau mati Khadijah, sesak dada Nabi. Padahal Khadijah tu matinya ibu umur 65. Nabi tinggal Khadijah umur 50. Ya. Kalau menurut ibu-ibu, kalau ada apa-apa boleh tu. Mati orang rumahnya umur 65, apa aku tinggal umur 50. Apa kau sedih atau apa ibu senyum? Ha? Kalau menurut ambo Pak Ibu, ya kan apa-apa aku kalau mati orang rumah biasa ya, kalau menangis tangannya boleh kuat. Tu makanya apa-apa aku nak dia gidah lah. Tak ada gidah lah ibu. Dah ada kalau ibu ada idah mah ada masa berkabung, mati suami ibu sampai bulan 10 hari ibu wajib berkabung. Tak boleh pakai baju rancak, tak boleh pakai wangi-wangi, tak boleh pakai badak, tak boleh pakai lipstik, baburu itu ibu kusui-kusui sah sampai bulan 10 hari wajib. Itu hukumnya tu. Tapi kalau kami mati ibu, oh tak ada lah besok pakai minyak tancur kami lah ya tu. Ya tak ada lah. Ya kami tak ada idah, tak ada berkabung lah. Ya jarang-jarang apa-apa aku yang berkabung istrinya matinya. Tapi kalau ibu mati suaminya sampai tua sampai mati tak ada ganti kalau tu. Ya tak betul. Oh Nabi tak apa ibu. Tidak ada yang paling menyesakkan dada Nabi kecuali mati Khadijah. Kenapa begitu? Karena Nabi tahu betul Bapak Ibu, tidak ada lagi wanita yang seperti ini di muka bumi ini. Tidak bakal ada lagi. Bukan cantiknya, 65 cantik apa pula. Tapi tidak akan ada lagi wanita yang pengabdiannya, pengorbanannya, ketulusannya yang bisa menandingi Khadijah untuk suaminya. Makanya kata Nabi Bapak Ibu dalam sebuah hadis yang sahih, hanya ada 2 wanita yang melihat surga sebelum mati. 2. Satu istri Fir'aun, Asyah. 2 Khadijah istri Nabi. 2 wanita yang diperlihatkan surga, nih surga sebelum mati, bukan setelah mati, sebelum mati datang malaikat Jibril memperlihatkan surganya. Kenapa istri Firaun melihat surga menjelang mati ibu? Karena dia dapat suami seburuk-buruk lelaki di muka bumi, tapi dia bersabar. Dia bersabar. Istri Firaun suaminya ibu, Firaun. Ibu, Firaun ibu.
Nyo tapuk, nyo sipak, nyo pijak tiap hari bu. Tiap hari. Tapi isi Firaun kau tak pernah melawan, tak pernah menggugat cerai, tak pernah update status. Tak pernah lah ibu. Isteri Firaun kau kalau ditapuk di Firaun ibu, nyoba doa saja ibu. Baca doanya nanti di At-Tahrim 11 tu. Rabbi banilah indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di sorga ya Allah. Itu doa yang membuat isteri Firaun tu melihat sorga menjelang mati. Ibu kalau ingin begitu cubalah nyo tapuk dia pak istana ya Allah. Nyo tapuk dia pak istana ya Allah. Percayalah ibu. Ibu mati ibu sawada nikmat besok. Percayalah kamu. Oh ibu ni rajin menjawab, kau mati payah besok dah. Percayalah kamu. Ya cak ibu doa tadi tu si Firaun tu. Ada ibu dapat suami macam Firaun tu. Endak lah tu. Itu semalang-malang wanita tu dapat suami Firaun ibu, tapi dia sabar. Memang dapat suami yang buruk kita bersabar, surga. Khadijah sebaliknya dapat suami sebaik-baik lelaki dan dia berkorban total. Nyo kalau dapat suami baik, ibu banyak berkorban, percayalah kamu. Ibu kalau dapat suami baik, adiknya tolong, kakaknya tolong, mamaknya tolong, kebenakannya tolong, apa cakap ikut tu, percayalah kamu. Tahu? Itu pangkat cakap ikut tu. Kalau isi tak mau berkorban, jadi wanita dapat suami yang saleh tak mudah ibu, butuh pengorban, dan itu yang dilakukan Khadijah. Makanya begini, baca buku sejarah ya. Khadijah tu ibu sejak menikah dengan Nabi sampai mati tak pernah menuntut ke Nabi apa-apa, tak pernah. Hanya memberi berkorban, hanya begitu. Bahkan ini bu, setelah Khadijah meninggal, Nabi kan punya isteri 9. Karena total isteri Nabi itu 11. Tapi yang 9 ini setelah menikah, setelah Khadijah mati ni. Selama Khadijah hidup, tak ada Nabi poligami ibu, tak ada. Padahal di masa di Makkah itu orang boleh punya isteri lebih dari 1. Bahkan tanpa batas. 4 itu setelah hijrah. Yang lebih dari 4 ceraikan sebagian, tinggalkan 4. Itu setelah hijrah. Ketika di Makkah Bapak Ibu tak pernah Nabi berpoligami. Padahal di masa itu boleh tanpa batas. Bacalah sejarah Bapak Ibu. Nabi Daud istrinya 100. Iya Ibu, Nabi Sulaiman 100. Nabi Ayub 100. Dah apa? Encak zaman dulu Pak ya. 1. Itu Abdul Muttalib kakek Nabi 20. Nabi 1. Lah mati Khadijah baru boleh kami. Nikahnya apa-apa kau kawan nambah mati nenggak lo. Tu sunnah Nabi murid tu. Ikut nenggak masih elok lewat kawan nambah sunnah Nabi yang mah. Itu keliru sunnah Nabi itu. Nah jadi Bapak Ibu, itu istri Nabi yang 9 itu, itu beda Bapak Ibu. Itu banyak menuntut. Coba Bapak Ibu baca surat Al-Ahzab ayat 28. Apa asbab nuzulnya? Ya ayuhan nabi kulli azwajika ya in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Muhammad, panggil semua istrimu, kalau mereka minta perhiasan juga kasih perhiasan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Semua akan dikasih, tapi ceraikan mereka semua. Ceraikan. Kenapa Nabi disuruh menceraikan istrinya itu? Karena istri Nabi ko Pak yang 9 ko Pak pernah demonstrasi Pak. Pernah demonstrasi Bu. Gara-gara apa sajak menikah jo Nabi tak pernah pakai barang ameh loh. Mas ibuku banyak masalahnya di ameh Pak. Makanya ibuku disuruh pakai ameh, bo ameh ku penurun tensi Pak. Asa banyak ameh tensi stabil tu Pak. Ya ibu-ibu kalau asa banyak ameh Pak itu tensinya standar Pak. Ya kalau tak ada ameh le Pak tu asam urat naik ke kolesterol naik ke. Saya lah ibu kamu. Makanya ibu-ibuku disuruh pakai ameh supaya tensi stabil. Ini sudah sesuai jo ameh Pak. Nah kan istri Nabi kok sejak menikah Nabi tak pakai ameh. Kan Nabi kalau mau bisa juga. Tapi Nabi tidak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kerana Nabi sudah memilih akhirat, dunia tidak dikasih lagi. Ini istri Nabi tidak sabar. Karena ibu-ibu di Madinah itu banyak kayu-kayu ibu. Kan suaminya pengusaha, ada yang pedagang, ada yang petani korma sukses. Ibu-ibu di Madinah aku ibu, nyu pakai barang amih banyak. Nyu ibu-ibu dari zaman dulu sampai kini gak sama perangai kau. Asal pakai amih kau, nyocok garuk-garuk lagi orang. Tahu dah? Makanya ada ibu-ibu nyu pakai galang amih banyak-banyak kape ke masjid, ke musala sembahyang ibu. Itu takbirnya beda Pak, takbir ihramnya. Beda Pak. Kalau yang tak pakai amih itu Allahu Akbar capek. Yang pakai amih enggak Allah kuncang sendiri dah itu ibu ya. Nah istri Nabi kok tak tahan lo dia angin-angin begitu. Minta amih lah. Maka turun ayat itu, ceraikan mereka. Apa maknanya tu ibu? Istri Nabi kok banyak pinta. Khadijah yang tak pernah banyak pinta ibu. Tak pernah menuntut, tak pernah.
Makanya baca sejarah Khadijah tu, saya itu ibu penting Khadijah tu ya, biar ibu nanti ya jadi Khadijah sudah boleh. Nah, kecil apa-apa, alhamdulillah lah. Nah, jadi Bapak Ibu, Khadijah ini itu sebelum menikah dengan Nabi, Bapak Ibu, itu paling kaya di kota Makkah itu, paling kaya. Maka Nabi itu anak buahnya tu. Maka dia jatuh cinta ke Nabi itu karena tertarik karena kejujuran dan integritas Nabi itu. Nabi dia suruh pergi berdagang ke Syam. Ditemani Maisarah. Maisarah itu pembantu Khadijah. Maisarah itu laki-laki ibu ya, jangan pedusi, tidak pedusi, dia itu laki-laki tu mah. Jadi sepanjang perjalanan tu dilihat Maisarah akhlak Nabi masya-Allah mulianya. Dan berdagang masalah bisnis jujurnya masya-Allah. Sebab begini bebonyo karakter orang ko dua macam liatnya. Satu jalan-jalan, dua pitih. Nampak asli orang beko tu. Ibu bapak kalau ingin asli yang bo tahu, jangan dengar ceramah bo, ajak bo jalan-jalan. Tahu beko asli yang bo tu. Nampaknya rengehnya sampai akanya, sampai pilih kariangnya di perjalanan nampak beko tu. Akhlak orang ko di jalan nampaknya ibu. Itu masalah coach ya. Maka jatuh cinta itu Khadijah ke Nabi, dilamar ke pamannya. Jadi suami, maka menikah. Menikah kemudian jadi Nabi. Bapak Ibu Masya Allah, itu Khadijah mempersembahkan semua hartanya untuk membacking dakwah Nabi. Dulu Bapak Ibu berceramah, berdakwah tak mau di ustaz kini loh Ibu. Itu cari cik-cik orang tu mah, bajak, bayembau, bumbuk tu mah. Kau ada yang masuk Islam, tertarik masuk Islam, kau miskin bagi BLT, bagi bansos tu mati bulan. Saya nak bagi bansos tu Pak Khadijah tu, kau tak murtadnya kau. Ya iman lu stabil deh. Bagi bantuan mau supaya tetap hatinya itu. Ada budak-budak ingin masuk Islam tak bisa tu. Tuannya ada. Masalah je tuannya kok dimerdekakan di Bali lu. Siapa yang Bali budak tu? Khadijah tu ibu. Kalau kini berceramah ustaz gampangnya Pak. Pai kamu salat, pai kamu sejuk ulang rami udah kau tinggal ceramah selai. Habis kau pulang bersalam dia pengurus sebagai dah Pak. Ya jadi lalu raja di ustaz gini Pak. Oh Nabi tak cetu loh Pak. Itu Khadijah menghabiskan semua asetnya. Pakai. Makanya Bapak Ibu ketika Khadijah meninggal hanya diceritakan 3 potong roti saja yang ada di rumahnya. Semua habis. Dan Khadijah ibu puas. Di hari kematian tu puas, senyum puas. Kalau ibu selalu menikah japak tu kayu piti banyak rumah rancak kadai padek. Lah menikah japakku satande-tandenya. Ibu menyesal tak? Ya lah terlongsong tu ya. Oh Khadijah enggak ibu. Makanya puncaknya ibu, ini ketika Nabi kan begini. Memasuki usia 39 tahun, Nabi itu dilanda kegalauan, goncang jiwa Nabi itu. Makanya kata Allah wa wajadaka dallan fahada. Melihat laku umat ni yang berjudi, yang berzina, membunuh anak, yang saling membunuh, yang berperang, yang riba, seakan-akan hidup tidak ada tatanan. Nabi bingung, tak ada tuntunan turun dari langit. Datang Nabi ke Gua Hira bermenung. Itu biasanya gitu, awak kalau tidak bisa ya dengan lingkungan kau lebih baik, pindah saja. Maka Nabi pindah, pergi ke Gua Hira. Baik ke Gua Hira manung-manung seminggu, nanti pulang. Ambil bekal, ambil kain, ganti baju, naik lagi ke Gua Hira ke Jabal Nur tu. Itu 2 tahun ceritanya ya. Ada yang mengatakan 6 bulan, tapi ada yang mengatakan 2 tahun. Itu selama 2 tahun tu Khadijah tidak dikasih nafkah itu. Anak 6 urus sendiri, belanja cari sendiri. Suami pulang, ganti baju, ambil makanan, naik lagi ke puncak bukit. Tapi Khadijah tidak pernah mengambuk ibu. Tidak pernah mungkunya masam. Tidak pernah. Ibu kalau 2 tahun dia pergi belanja dia pak. Dapat pulang pergi makan saja. Nyutingkan baju kumuh sembe-sembe ke ibu. Ayah ibu lakukan. Mungkin berbungkui jauh saya buruk, jauh apa tu letak di pintu dia pasal dia. Khadijah ndak ibu. Khadijah tu kalau ndak pulang Nabi misalnya ni hari Minggu ni Nabi pulang biasanya ndak pulang. Khadijah berjalan kaki ke Gua Hira tu mah. Rumah Nabi dan Khadijah dekat Kaabah lu ibu. Sekarang ndak ada lagi tu. Ibu yang lepas ke Makkah bara jauh dari Kaabah ke Jabal Nur tu. Tinggi ibu, jauh tu. Usia Khadijah 55 tahun kala itu berjalan kaki ke puncak bukit pemantan bekal untuk suami yang manung-manung di puncak bukit itu. Kalau ibu ada suami ibu lah seminggu di puncak bukit dia turun-turunnya lah. Ibu hantar ke di bukit itu makanan. Oh, kajang saja di bukit itu lah. Khadijah hendak ibu diantarkan kalau hendak pulang. Bahkan puncaknya ibu ketika di Gua Hira Nabi terima wahyu tu Iqra dikuncang-kuncang tengah malam dia ibu dikuncang-kuncang. Soalnya kata aku ibu tu, ibu dalam lubang kalam dikuncang-kuncang makhluk antah berantah. Lari Nabi Khadijah buka pintu tengah malam tu jam 2 dibuka pintu ibu. Khadijah selimuti aku, diselimuti ibu. Tak ada pertanyaan, diselimuti. Kau tiba-tiba ibu tu langsung mah.
Mangga pulang malam-malam hari-hari mereka ada tu Ibu. Ya. Itu Nabi tidak ada, Khadijah tidak ada bertanya Ibu. Itu makanya ibu-ibu kalau pulang kami jangan Ibu tanya-tanya. Dia tanya, pulang. Ya Pak, kau pulang 1001 pertanyaan Pak. Ya dah, mana pulang? Kamu tadi tak boleh begitu tu Ibu. Sasanguk kami menjawab kau tu mah. Ya tak boleh Pak, tak boleh bertanya benda tu. Ya, Ibu kalau pulang kami kok kabar tanya pelayanan, kau makan, kau minum, kalau lo, tu dah ala. Pi manyo, manyo kau dah mua lah kau. Ya dah Ibu. Tu maka kadang apa-apa kau dah banyak yang panjang umur dah, sampai matinya. Dia pertanyaan Ibu tu lah tu. Ya tu. Makanya Ibu kalau pulang kami tak boleh tanya banyak-banyak lah. Tenang kami dulu. Besoklah siang baru bertanya Khadijah ke Nabi, ya Rasulullah, ya Pak, ya suamiku, yang terjadi semalam, bako mari arik pulang. Apa kata Nabi? Ambo dipagui-pagui entah apa makhluk dalam lubang takui. Apa kata Khadijah Ibu? Suamiku, engkau orang baik, engkau tidak pernah bermusuhan dengan orang, engkau rajin silaturahim, engkau rajin membantu orang, tidak adalah orang yang akan mencelakakan dirimu, tidak mungkin ada orang yang mencelakakan dirimu. Kata Nabi, iyalah madak tanang Nabi itu. Itu hebat Khadijah tu Ibu. Banyak masalah Nabi Ibu, pulang bersobok Khadijah habis masalah Nabi. Itu beda ibu-ibu Khadijah. Ya, kalau ibu-ibu kami tidak ada masalah di luar, lo pulang banyak masalah kami jadinya. Itu Khadijah tu tidak ada Ibu. Oh, itu makanya litas kunu ilaiha. Ya kami menikah je Ibu supaya tanang kami. Banyak masalah kami, sebab Ibu hilang satu masalah tu. Ya tu. Makanya ada apa-apa Ibu nyo pejabat kau. Dia pak kau dek sayang kau orang rumah Ibu nyo pasang foto isterinya di HP kau di profil kau. Jadi kalau ada masalah di kantor Ibu, nyo cari foto isteri kau tanang saja Ibu. Banyak masalah nyo cari foto isteri kau tanang nyo balik. Banyak masalah nyo cari foto tanang nyo balik. Anak buahnya kepo. Pak, apa sayang warna ke Ibu? Batu. Asal ada masalah di kantor kau pak cari foto Ibu tanang saya pak bantuan. Ayo mal. Dan dia cetulan tu. Dan sebanyak-banyak masalah, sekadang-kadang masalah dan cari foto orang rumah hamba kau hilang masalah tu. Batu ikut lebih kadang masalah lain kau kuat. Nengko kau lebih kadang masalah lain. Nyo kalau ada masalah negara ketik hilang Ibu. Jadi lo kamu. Nah itu. Tak begitu itu. Yo Khadijah tak pernah begitu Ibu. Oh ketika Khadijah ko alunya tanang Nabi lai, alunya tanang lai. Dia buat kawarakah lai. Kami warakah lai paman beliau. Kamilah warakah. Kata Khadijah ceritalah. Ceritalah Nabi ke warakah. Apa kata warakah? Demi Allah, yang datang semalam tu Namus Jibril, yang datang ke Ibrahim, yang datang ke Nabi Musa, engkau Rasul, engkau Nabi yang kami tunggu ni. Lalu kata warakah Khadijah, mulai hari ini suamimu akan disakiti orang, akan dihina orang, akan dicaci maki orang, dan suamimu bahkan diusir dari negerinya seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau saya masih hidup, saya bela dia. 2 bulan warakah meninggal dunia setelah itu. Dibawa pulang lagi oleh Khadijah sampai rumah Nabi lelah, diselimuti balik sampai takaluk. Maka dalam kitab sirah diceritakan Ibu, ketika itulah Khadijah menatap wajah Nabi dalam-dalam. Ketika Nabi lelah tidur, ditatap oleh Khadijah sampai mengalir air mata Khadijah Ibu. Haru Khadijah kerana jadi isteri Nabi. Tapi terbayang keinginannya tu. Kata pamannya, suamimu akan disakiti orang, dihina orang, bahkan diusir orang. Tak terbayangkan tu derita suami, maka semua jiwa raganya dipersembahkan untuk Nabi. Dan makanya ibu-ibu kalau ingin tak melawan kapak, calik-calik bantu apa ketika lalu. Caliklah. Mana buruk bantunya ibu. Jadilah. Itu latih ibu tu mah. Tu dia mencari ibu siang malam tu mah. Kadang lalu dari ibu gadang bagi ibu tangan lawi lalu bagi itu mah. Pulang bagian ibu satu ekor tu mah. Dah tu. Tidak patut ibu melawan kami setiap dah. Itu. Maka calik-calik kami ketika lalu tu ibu. Tidak kami melawan ibu kami nak cuba lah. Dulu kami tak mau deko lah ibu. Dulu kami gagah-gagah. Ikut mau deko lah baru saja je ibu. Ya tahu. Nah makanya Khadijah begitu. Nah itu yang lah mati tu ibu. Tak kasasak dado tu, sampai curhat dah habis, sampai melapangkan masalah dah hilang. Maka diajaklah Nabi jalan-jalan untuk melapangkan dada beliau yang sesak tadi. Itu rahsia itu. Tu makok jalan-jalan kau perlu Pak. Makanya Pak di rumah sediakan anggaran jalan-jalan tu ibu. Ya sekali setahun diajak ibu kau ke Eropah bagai atau ke Australia bagai. Putar-putar di Balimbiang sudah di menikah sampai mati Pak. Ya tu. Diajak agak jauh jalan-jalan. Karena memang penting jalan-jalan kau kalau stres berjalan-jalan. Tapi hebatnya kemana Nabi diajak jalan-jalan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu kalau stres panik jalan-jalannya ke Masjid. Itu hebatnya tu.
Kenapa? Karena Bapak Ibu, kegelisahan itu obatnya di rumah Allah. Itu maka kenapa Nabi Isra dan Mi'raj minal masjid? Kenapa dari masjid? Karena setelah Khadijah mati, Nabi sering tidurnya di masjid. Karena kalau galau, datang ke masjid, tidur di sini. Itu makanya Pak pengurus musala, kau jadi kunci-kunci Pak. Pak dia salah terbuka pintu dah bahan. Kau ada apa-apa bercakap jibu lalu siko. InsyaAllah tenang Pak, percayalah Pak kamu. Ya tu. Ya, jadi kalau ada apa-apa golek-golek di musala, ada seorang bercakap di rumah itu. Dia tanda itu. Ya, karena memang ibu bapak kalau buka pintu musala, pintu masjid, apa doanya? Allah maftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Itu dah. Dulu Ashabul Kahfi ketika diburu-buru, hampir dibunuh, sesak dadanya, masuk ke goa. Apa doanya masuk goa? Rabbana hablana min ladunka rahmah. Sama Pak. Sama. Apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi? Ditidurkan Allah 300 tahun. Itu rahmat Allah. Begitu dada mereka sesak, masuk pintu goa, baca Rabbana hablana min ladunka rahmah, ditidurkan 300 tahun. Itu rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ada masalah, masuk musala, masuk masjid, dah terkantuk motornya ya, dengan ceramah lalu okay, kan? Itu bukti rahmat Allah tu, tenang hati itu. Ya tu. Maka kalau dengan ceramah aku orang takaduk tu Pak, tado doanya dijawab tadi tu. Nya minta rahmat tu kok terkantuk tu. Ya. Oh, ada tanda orang dapat rahmat kau Pak, kantuk motornya Pak, lalu nya. Ikut tak mudah lah Pak. Di rumah ada orang payah lah doa Pak. Lah di spring bed, lah mati lasir, lah mati lampu, lah duit asid, buta-buta. Baik kamu salah, kamu saja menyanda saya ke temboknya Pak. Sekancangku Ustaz mari-hari lalu dah Pak tu. Itu kan tak sembarang orang lah Pak tu. Itu orang-orang yang dapat rahmat tu Pak. Cayalah Pak kamu. Ya tu, orang pilihan tu yang bisa lalu dengan pengajian tu Pak. Orang-orang yang dapat rahmat tu. Cayalah Pak kamu. Itulah dijawab doanya tu. Ya tu. Tu makok tanang hati tu. Kalau nak tanang nak mau lalu, cayalah Pak ibu kamu. Emang ibu kalau dah tanang hati dia mau lalu? Enggak lah. No lalu kau di hati tanang. Coba bayangkan Pak, sakancang kau ampu mengecik kan duduk saya menyandanya. Kamu tangango tak? Kan enggak sembarang orang tu. Orang-orang pilihan tu, ya, orang-orang yang lah ditenangkan nanti dapat rahmat tu Pak Ibu. Makanya ambo kalau ceramah lalu jamaah benda lalu lah. Tentu rahmat Allah dapat dia tu. Ya tu. Aduh Pak. Aku ibu kalau galau hati Bapak Ibu, datanglah ke masjid, datanglah ke musala. Tenang hati tu, maka diajak Nabi tu jalan-jalan minal masjid ilal masjid. Itu tujuan kedua. Yang ketiga, ini yang paling populer nih. Untuk apa Nabi diajak jalan-jalan? Untuk menjemput salat yang 5 waktu. Itu hadis sahih Bukhari. Kata Nabi begini, awalu mafuridatis salat lailata usriyabi 11 rakaat. Kata Nabi, salat ini awal pertama difardukan di malam saya diisrakan adalah 11 rakaat. Kata Nabi gitu ya. Jadi salat yang kita kerjakan sekarang di malam Isra dan Mi'raj itu perintah wajibnya hanya 11 rakaat. 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 2 isya. Sebaliknya ya. Sebaliknya Ibu. Dah 7 balik lah. Summa hajara ilal Madinah, setelah hijrah ke Madinah baru ditambah 17. Zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4, 17. Maghrib tetap 3. Kenapa? Witir siang kata Nabi. Karena maghrib itu witir siang. Karena kita witir 2 kali. Witir siang maghrib, witir malam sebelum subuh. Itu makanya kata Nabi, jadikan penutup semua salat di malam hari witir. Karena salat di siang hari tutup dengan witir maghrib. Itu makanya seafdal witir di penghujung malam. Seafdal kalau siang di penghujung siang maghrib. Jadi kita 2 kali witir tu. Ada witir wajib, ada witir sunat. Witir siang penghujung siang, witir malam penghujung malam. Maka jangan witir habis isya. Kecuali memang tak yakin bangun. Karena witir tu kalau bisa assalamualaikum datang azan subuh berkumandang. Tu sebaik-baik witir. Nak maghrib itu tidak dijadikan 4 karena witir siang rancangannya begitu. Subuh tidak dijadikan 4, tetap 2. Kenapa? Tutawilu fihal qiraah, karena mesti dipanjangkan bacaannya. Itu maka subuh itu tidak pendek ayatnya. Nabi salat subuh minimal 100 ayat 1 rakaat. Itu makanya salat subuh cerita sahabat, kami takbir ihram
belum melihat wajah orang yang di samping kami. Dulu kan tak berlampu dia kalau kalam semua masjidnya. Takbir ihram subuh itu tak tampak wajah orang di samping kita. Setelah salam baru terang benderang. Itu artinya apa itu? Lama salat subuh itu. Sebab kalau sembahyang subuh jangan inna atainakulullah aja ayatnya panjang. 100 ayat. Tapi cari jamaahnya ustaz. Kalau jamaah lah sakit lutut pendek-pendek salah leh. Ya mereka lah panjang mana aku nak tibu orang mereka lain dan malih sonjong soalnya lah panjang mana aja. Hanya kalau awak jadi imam kau perlu bijak pak. Ya, kadang-kadang jamaah aku lah batuk-batuk di belakang rukuk leh pak. Ya batuk-batuk dia bagi kode tu tak taluk lah sini. Ya dah. Karena memang begitu. Jadi salat ini Ibu sebenarnya sudah dikerjakan Nabi jauh-jauh sebelum Isra dan Mi'raj. Karena begini Ibu, salat ini ibadah pertama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam. Ya. Karena begini berdasarkan hadis At-Tirmizi, ada 3 induk dosa dan ada 3 induk ibadah. Untuk mengantisipasi 3 induk dosa ini Allah wajibkan 3 ibadah. Ada 3 induk dosa itu. Dosa pertama, kata Nabi, ya, ummahatul khataya salasun, induk dosa itu 3. Dan ini awwalu ma'usiya bihillah, ini awal maksiat kepada Allah. Karena itu Allah wajibkan 3 ibadah. Satu, apa induk dosa itu? Al-kibru, sombong. Induk dosa. Siapa yang melakukannya? Iblis. Ketika diperintah sujud, dia tak mau. Dia tak mau. Maka obatnya sujud, salat. Yang kedua, rakus, hirsu, tamak. Siapa yang melakukan dosa tamak? Nabi Adam. Kata Allah, Adam, makan. Semua. Yang satu ini jangan dekat ya, satu saja. Nih. Tapi Nabi Adam tak kuat tamak. Lah sado boleh ciek kau subuh ya. Tak tamak namanya tu. Tak mau pasai. Tu maka manusia aku sifat tamak tak mau hilang lah. Tak mau pasai. Baju lah 2 mari, lalu 2 mari baju di rumah, bali baju panjang sah. Buat baju panjang sah. Ibu-ibu tu. Ya dah. Cubalah cari ibu-ibu baju ibu-ibu dah sapanu lemari tu rumah. Ya kan baralik beg baju, ikut beg baju seragam untuk sebanta. Ya dah. Padahal baju banyak lah. Tamak namanya tu. Tu sifat asli tu. Ya, asli tu tamak tu. Tamak kau tak mau pasai. Tak mau puih. Obatnya puasa. Maka Nabi Adam disuruh imsak. Yang gagal di surga imsak tu. Tahan balik puasa. Nah yang ketiga itu dosanya hasad, dengki. Siapa yang melakukan dosa hasad? Kabil. Hingga dia membunuh adiknya Habil. Maka diperintah berkorban. Ini 3 induk ibadah nih. Salat, puasa, korban. Karena ada 3 induk dosa. Yang pertama dosa itu sombong, tamak, dan hasad. Nah salat ini ibadah pertama untuk mengantisipasi dosa pertama, sombong. Itu maka semua gerakan salat itu penghormatan. Coba mulai berdiri. Rukuk salat berdiri kan? Berdiri itu penghormatan itu. Bu Gubernur memasuki ruangan, hadirin diharap berdiri. Dah betul? Penghormatan berdiri itu. Itu maka orang yang mampu berdiri tidak mau berdiri batal salatnya. Karena dia ada memenuhi rukun. Berdiri itu penghormatan. Takbir mengangkat tangan kan Allahu Akbar. Penghormatan tu. Hormat gerak itu kan penghormatan tu. Ibu ruku membungkuk tu penghormatan tu. Dulu raja kalau lewat membungkuk rakyatnya tak betul. Sujud tu penghormatan tu. Tu maka kalau kita ngirim surat ke orang tua lu minta piti sembah sujud ananda tak betul. Tak betul tak piti lu ya. Kalau anak kini tak ada betul ma waktu kini tak betul je tu. Tak betul pak. Awak dulu kan tak betul pak. Panjang tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ayah anda, saya doakan panjang doa tu pak baru minta piti biko. Terus sembah sujud belakang lah tu. Adab tu. Duduk bersimpuh. Itu penghormatan tu. Maka mustahil orang kalau salatnya benar dia tak menghormati orang. Mustahil orang salatnya kalau benar dia sombong. Kenapa? Obat sombong tu ya salat. Karena itu dosa pertama. Dan kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga orang yang ada sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Dan menghapus sombong itu dengan sujud, salat, ruku. Maka ini ibadah tertua sudah sejak Nabi Adam. Salat nih dikerjakan. Cuman prakteknya ragam-ragam. Apa buktinya salat sudah ada sejak Nabi Adam? Baca surah Al-Mudaththir nanti.
ayat 40 sampai 43, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin masalakakum fi sakar qalu lam naku minal musallin. Ketika penduduk neraka ditanya kenapa kalian masuk neraka, semua jawabannya kompak sama, dulu kami tidak salat. Berarti sama tuh sejak Nabi Adam tuh udah ada salat tuh. Dan salat tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Begitu salat berhenti, kiamat pasti itu. Nabi Ibrahim salat tu maka ditinggalkan Ismail di pinggir Ka'bah. Lahir Ismail di Palestina, pindah ke pinggir Ka'bah, taruh di sana, tanah tandus gersang, tak ada orang. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di samping rumahmu yang tandus gersang ini agar mereka menjaga salat mereka. Salat Pak Nabi Ibrahim tu. Nabi Musa salat tu, makanya di Bukit Tursina tu Allah berkata itu, aqimis salata li zikri. Salat. Nabi Isa salat, wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan. Nabi Sulaiman kenapa dikasih penyakit stroke? Nabi Sulaiman tu pernah stroke ibu. Nanti baca surat Sad mulai ayat 32 sampai 36. Walakat fatanna Sulaiman ala kursihi jasadan summa anab. Sulaiman tu pernah penyakit stroke, tergeletak di kursi berbulan-bulan tu, tak tahu menggari dah. Apa salahnya ibu? Terlambat salat asar sekali. Inni ahbabtu hubbal khair. Nabi Sulaiman tu kan punya kendaraan mewah, namanya raja lah, orang kaya lah. Punya koleksi mewah tu, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada banyak Pak, orang kaya lah kan namanya Pak. Suatu hari Nabi Sulaiman ko memandian kudo-kudo ko sampai terlambat asar. Lampi pada matahari baru asar. Apa yang terjadi? Disembelih semua kudanya, disedekahkan semua kudanya, tidak ada kuda lagi. Kenapa? Dia menyesal kenapa ini kuda, ini kemewahan kok melalaikan dia dari ibadah. Disembelih semua. Begitu tobat Nabi Sulaiman tu ibu, talambik sekali. Tu makanya Nabi Sulaiman disebut ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik ahli ibadah dan sebaik-baik orang yang bertobat kepada Allah. Sekali terlambik sembahyang asarnya, semua kendaraannya disedekahkan. Makanya papa ibu kok ada terlambat sembahyang gara-gara mandi noto, serahkan noto tu. Itu Sulaiman contohnya tu Pak. Ya, terlambat sembahyang gara-gara ngurus rumah, serahkan rumah tu. Tidak ada nilainya ibu. Dunia yang bapak ibu punya itu tidak akan sebanding dengan pahala yang lewat dari ibadah tu. Coba salat sunat saja 2 rakaat sebelum salat subuh, kalau ibu bapak melaksanakannya di waktu fajar habis azan subuh, melebihi dunia dan isinya 2 rakaat tu. Itu yang sunat baru dah, apalagi yang wajib. Tak hebat tu ibadah itu. Makanya Nabi Sulaiman faham, sedekahkan semua hartanya, ambillah. Itu kenapa Nabi Sulaiman dihukum tu terlambat salat asar sekali. Itu artinya apa? Salat dikerjakan sepanjang generasi. Cuman salat kita ni beda Bapak Ibu. Apa bedanya? Bapak baca sejarah salat, perintah salat ke umat yang lalu tu aqimis salat, mandiri, sendiri. Tapi ke umat Nabi Muhammad aqimus salat, disuruh berjamaah. Kalau yang lain sendiri. Kalau kita berjamaah, kenapa sendiri orang dulu salat? Umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh dan umatnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Nabi Nuh hidupnya dan kaumnya 1000 tahun. Kalau 1000 tahun hidup ibadah surang tak masalah lah ibu. Panjang masa beribadah. Awak umur 60 nya ibu. 60 nya mati. Ya kalau saleh dari ketik ku umur 40 baru tobat baru. Umur 50 baru kamu salah baru. 60 lah mati dah 10 tahunnya. Surang lah sembahyang tu. Rugi tu. Tapi kalau bapak ibu boleh berjamaah salat, satu jamaah nilainya 27 sendiri. Kalau ibu salat jamaahnya 20 tahun saja, 600 tahun umur ibadahnya tu. Itu rahasianya kok dilipat gandakan segitu tu. Karena umur kita pendek-pendek. Di samping itu kata Nabi, salat berjamaah tu azka. Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdi, wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatir rajuli ma'ar rajuli, dan seterusnya. Salat seorang dengan satu orang berjamaah lebih baik daripada salat sendiri, lebih bersih. Salat satu dengan dua lebih bersih daripada salat satu dengan satu. Makin ramai, makin banyak jamaah tu makin bersih, kata Nabi. Begini, aku air kalau masuk ciri cacak aku tak boleh minum lagi. Najis. Cara memberasihkan air kau, kawan jual air lain.
cari air sambil yang sampai yang 60 kali 60 bak tu, masukkan ke air situ tu. Tu ambil balik, minum balik. Halal. Bersih. Kenapa? Berjamaah. Membersihkan yang kotor tu dengan jamaah. Tu makanya air laut tak bisa dikotori lagi. Kenapa? Terlalu banyak jamaahnya. Makanya kalau berjamaah salat, bersih salatnya. Yang macam-macam dalam sembahyang penganai dengan jamaah bersih. Bersih. Makanya nanti kalau bapak ibu berjamaah, nilai salat dihitung dengan salat imam. Tu makanya kafir imam, laporannya bersama imam. Tu maka yang jadi imam tu yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling baik apanya akhlaknya. Nah, baru terakhir usianya. Ndak gaek dulu lho Pak. Ndak umur ko kudian ko. Ya, apa-apa yang tak bagi gigi dia jadi imam je lai. Ndak luri baca kau itu. Ya kan? Suruh dia mudah-mudah jadi imam lai. Biar berasi bacaannya. Karena salat jamaah diukur dengan salat imam. Itu rahasianya kenapa perintah salat itu sejak awal aqimu as-salah. Tapi kalau salat malam, salat sunat sudah dikerjakan Nabi, sudah, tapi perintahnya sendiri. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, bukan kumi. Kenapa? Sunat sendiri. Kalau wajib aqimu bersama-bersama. Nah, makanya Bapak Ibu, ini ibadah yang paling pokok hingga dijemput ke langit. Tidak ada ibadah yang begitu. Semua turun ke bumi kecuali salat. Makanya Bapak Ibu, sebisa mungkin berjamaah lah di musalla. Rumah disuruh musallanya. Tidak berjamaah ibu lah. Ada sahabat buta ibu mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma, saya buta. Wala ahada yakuduni ilal masjid, ndak ada yang mantan ke masjid lah. Ambo hidup surangnya, anak ndak ada isteri, ndak ada. Le boleh ambo sembahyang surang di rumah. Kata Nabi, hal sami'tan nida, engkau dengar ndak azan sampai ke rumahmu? Sami'tu ya Rasulullah. Kata Nabi, fa ajib, engkau wajib ke masjid. Bayangkan ibu ya, yang butuh kah? Yang butuh. Ibu ndak butuh apa? Ndak butuh lah. Rumah rakit musala. Oto ada, hujan payung ada. Tu dak ke musala lah. Jawek besok. Apa jawek itu? Masalah besok dah mah, cayolah kamu. Kecuali dalam keadaan safar atau memang ada kondisi tertentu darurat, tapi tidak ada alasan, tidak ada mau jawab apa nanti di akhirat tu. Itu makanya nikmat yang banyak dikaitkan dengan salat itu ya. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Nikmat yang banyak berkait dengan salat. Semakin baik salat, semakin mudah hisab nikmat. Kalau nikmat ditanya, sumalatus alunna yauma izin anin naim, meringankan hisab nikmat, jaga salatnya. Itu hebatnya salat tu. Dan itu kenapa dijemput. Itu bukan diturunkan ke bumi, dijemput ke langit. Itu hebatnya. Hebat tu makanya Bapak Ibu, kata Allah wa'mur ahlaka bis salah. Suruh anak-anakmu salat. Wastabir alaiha, bersabarlah dengan sabar yang ekstra. Ibu bapa kadang-kadang awak anakku terlambat sampai sekolah takwi awak. Terlambat sembahyang awak antuk saja. Tak pernah ada rasa camih awak anakku terlambat salatnya. Awak lapai ke masjid yang main api di rumah, tak pernah diajak ke musallahnya. Pada perintah Allah wastabir, bukan sabar biasa itu. Sabar ekstra itu, menjaga salat anak-anak kita. Puasa nantilah bandingnya. Haji nantilah gaeknya. Tapi salat tak ada cerita. Muru auladakum bisalah wa hum abana usabain, suruh sejak umur 7 tahun. Umur 10 nak salat pukul fadribuhum. Tak sederhana semua yang golop ibu. Makanya kadang-kadang boleh heran gini ibu. Manga kok berjamaah di masjid kau dengan gaek sini banyaknya. Apa kau isi komplek kau dengan gaek saja? Tak mungkin lah ibu. Manga awak dah pandang memasuk anak awak pergi ke masjid, kunci pintu rumah tu sadonya. Angkat luar ya masjid ya. Tak ada alasan nak ke masjid. Tak ada alasan. Alasan apa dah dipakai? Kecuali sakit, kecuali safar. Kadang itu yang paling pokok, saking pentingnya salat tu. Nanti Bapak Ibu lihat di akhirat tu kalau tak percaya. Betapa hebatnya salat tu, kata Nabi, yang pertama dihisap tu salat. Baik-baiklah semua amalnya. Tak celakalah dia. Nah, itu makanya anak-anak kita perlu Pak. Ya, ambo dah yakin Pak aku isi komplek kau model-model beliau usah kau tak dulu. Ya. Anda yakin boleh kau pasti ada dengan gagah-gagah dan rancak-rancak rumah gini tu mah. Apa salah wa ajak kamari. Ya dah. Ya dari ketek punya kadang-kadang dia manusia kau mati suka biasanya be. Biasanya saja ketek, dia mati situ ikut tu. Kalau biasa di tempat yang baik, dalam kebaikan, mati di sana tu, percaya. Makanya dibiasakan tu, maka saja umur 7 tahun dibiasakan salat tu. Ya, diajak. Karena mati itu di situ nanti itu.
Orang lewek sangat puluh ibu Alah tu. Nyodo cek lai. Tapi panjang cici mah. Biko kalau tahun besok agak tua tambah besok aman tu. Pak. Jadi itulah dulu ibu-ibu. Tolong ibu amalkan yang tadi ya. Yang tadi maksudnya kalau tidak seperti Khadijah tu seperti Sri Firaun itu. Pokok. Yang ampek tu yang ampek kok panjang cerita ibu. Besok lah awak tambah wakatunya. Awak cari wakatu cek lai tahun besok lah kalau panjang umur awak. Yang keempat tu linuriyahu min ayatina, ada banyak ya kejadian tamsilan peristiwa ya pelajaran-pelajaran yang dipertontonkan ke Nabi untuk jadi pelajaran bagi kita. Nanti di waktu yang lain kita bahas. Gitu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi ilmu dah sudah semalam lah Pak. Aman ibu ya? Alhamdulillah. Alah tiba kue lah naik boleh turun leh. Ya. Iyalah kalau lantang-lantang piring tu berhenti oleh. Ya. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pakai apa atau semua? Cuman kelihatan siang jauh atau bisa kota saudara. Dulu dia boleh entah kan nak cek. Ashraqal badru alaina